Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati para pimpinan ketiga universitas, yang kami hormati para pembicara senior, yang kami hormati para audiens, guru-guru kami, dosen-dosen kami, mursyid-mursyid kami. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, semoga terbebas dari corona, dan semoga keluar dari Ramadan kayaumin waladathu ummuh, sebagaimana ketika bayi baru dilahirkan, dalam hal dosa, tapi dalam ilmunya tentu seperti orang yang sudah lahir lebih dari 1000 bulan ya, atau lebih dari 83 tahun. Para peserta yang berbahagia, jangan lupa di situ ada YouTube saya, subscribe, like, and share ya. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik kita semua. Materi yang diberikan kepada saya, yang ditugaskan kepada saya adalah HOTS dalam pembelajaran sorof. Sebelum kepada HOTS, saya ingin mengingatkan kita bahwa di dalam bahasa Arab jenis-jenis silabus, jenis-jenis kurikulum minimal ada 10. 1 silabus gramatikal, 2 leksikal, fungsional, situasional, berbasis konten, silabus berbasis kompetensi, berbasis kemahiran, berbasis tugas, berbasis wacana, dan silabus integratif. Oleh karenanya di Indonesia kita mengikuti kurikulum K13 atau KBK ya. Kalau di perguruan tinggi KBK berbasis KKNI, maka kurikulum kita ini berbasis kompetensi atau yang terbaru disebut dengan berbasis learning outcome. Kalau kita melihat di sekolah, karena ini kompetensi, maka ada 3: kognitif, afektif, dan psikomotor. Kognitif, kalau kita lihat di kurikulum ini memuat yakni istima dan kiroah somitah. Sementara psikomotor ini memuat kiroah jahriyah, kalam, dan kitabah. Sementara sorof, nahu, dan lain-lain itu sifatnya implisit karena dia merupakan nazariyatul wahdah, all in one system. Para audien, para peserta yang berbahagia, kita diperintahkan alim talamizaka maharat tafkir. Sebaiknya kita mengajarkan anak didik kita, peserta didik kita, keterampilan berpikir. Sebetulnya pendidikan itu hakikatnya adalah bagaimana kita mengajarkan, membelajarkan anak-anak untuk mampu berpikir, untuk mampu mengembangkan pemikirannya. Inilah yang disebut apa yang disebut dengan HOTS ya. HOTS ini lahir atas dasar taksonomi Bloom, di mana taksonomi Bloom itu awalnya lahir tahun 1956, yang kemudian direvisi menjadi tahun 2001, dan ada beberapa perubahan. Yang tadinya menggunakan kata sifat atau kata benda, kemudian berubah menjadi kata kerja. Yang tadinya level 5-nya itu adalah sintesis, berubah menjadi evaluasi. Yang tadinya level 6-nya evaluasi dirubah menjadi create. Lalu posisi HOTS itu di mana? Posisi HOTS itu menurut Kemendikbud ya, HOTS itu ada pada posisi C4 sampai dengan C6. Akan tetapi C4 dan C6 itu tidak seluruhnya, dia harus dimensi pengetahuannya konseptual, prosedural, dan metakognitif. Ini adalah pembagian HOTS yang cukup tawasud ya. Tawasud dalam arti pertengahan, karena ada juga yang berpandangan HOTS itu yang penting C4 sampai C6. Yang tawasud C4 sampai C6 tapi tidak pada berbasis fakta. Dia harus konseptual, prosedural, dan metakognitif. Ada juga yang lebih ekstrim yang menyebut bahwa HOTS itu adalah C4 sampai C6 namun hanya pada aspek
metakognitif. Peserta yang berbahagia, keterampilan berpikir tingkat tinggi atau disebut dengan HOTS itu tidak berarti sulit. Jadi sesuatu dikatakan HOTS menurut literatur itu bukan berarti hal yang sulit. Maka sangat salah, kalau menurut saya sangat salah kalau ada yang berpandangan soal HOTS itu adalah soal sulit. Gitu ya. Soal HOT adalah soal tidak mesti. Soal HOT itu adalah soal kemampuan tingkat tinggi dan tidak mesti sulit. Pembelajaran HOT itu pembelajaran yang menyenangkan dan tidak berarti sulit. Karena pembelajaran HOT itu adalah pembelajaran yang berbasis keterampilan tingkat tinggi. Maharat at-tafkir al-ulya. Begitupun dalam sorof. Bisa saja justru malah yang tidak HOTS, yang tidak HOTS itu malah sulit. Misalnya menghafal alfiyah dari bait 1 sampai 1000 lebih itu dihafal, itu sangat sulit. Dalam satu pesantren tidak banyak, saya kira pesantren salaf misalnya yang hafal alfiyah dari bait 1 sampai bait 1000 lebih, tidak banyak. Walaupun di iklannya ya berhasil, tapi kenyataannya yang hafal itu dari 500 orang mungkin hanya 1 sampai 5 ya. Jadi lebih sulit sebetulnya. Nah, HOTS ini sebetulnya tidak sulit. Tapi ini adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi. Bagaimana pembelajaran bahasa Arab? Pembelajaran sorof berbasis HOTS. Bagaimana kita tahu komponen pembelajaran itu? 1 ada tujuan, 2 ada materi, 3 metode, 4 penilaian. Pembelajaran sorof yang berbasis HOTS itu adalah pembelajaran yang tujuannya menggunakan kata kerja operasional level C4 sampai dengan C6, dan aspeknya atau dimensinya adalah konseptual, prosedural, dan metakognitif. Selain tujuan yang harus HOTS di dalam pembelajaran sorof adalah materi. Materi pembelajaran sorof ini harus HOTS. Materinya itu harus dirancang sedemikian rupa agar merupakan materi sorof yang betul-betul HOTS. Di antara contoh aplikatif pengembangan materi sorof yang sorof adalah ilmu yang menjelaskan cara membentuk kata Arab yang bukan i'rab dan mabni. Ini definisi modern daripada sorof. Sementara tasrif adalah merubah satu kata Arab menjadi banyak kata dengan berbagai perubahan makna yang menyertainya. Sahabat-sahabat, para peserta yang berbahagia, kalau kita melihat materi sorof yang biasa, ini kan ada al-fi'lu bi'tibar at-tajarrud wa ziyadah, ada mujarrad, ada majid, ada sulasi, ada rubai, mazid sulasi, ada biharfin, biharfaini, bisalasati ahruf, mazid ar-rubai biharfin, biharfaini, biharfin, biharfaini. Gitu ya. Jadi kalau melihat sorof yang umum seperti ini. Nah, pembelajaran sorof bagaimana? Pembelajaran sorof ini yang terpenting adalah pertama memahamkan hakikat atau fungsi daripada sorof itu sendiri. Jadi peserta didik atau mahasiswa harus paham betul apa itu hakikat sorof gitu ya. Jangan sampai belajar sorof tapi tidak paham hakikat. Yang kedua, bahwa sorof itu membelajarkan binyah. Dan yang ketiga, bahwa sorof itu adalah membelajarkan namanya makna. Prinsip dalam pembelajaran bahasa Arab termasuk sorof itu adalah al-fahmu lil qiraah. Seseorang baru bisa membaca itu kalau sudah paham. Apakah ini mengikuti wazan A atau B? Ini setelah dia paham maknanya, makna kalimat secara keseluruhan. Walaisal qiraah lil fahm. Di dalam pembelajaran bahasa Arab, nah, termasuk pembelajaran sorof, ini ada dua jenis yang sebagaimana kita tahu. Yang pertama ada nadhariyatul wahdah dan yang kedua ada nadhariyatul furu'. Nadhariyatul wahdah ini biasa dilakukan di sekolah, di madrasah, di prodi-prodi non PBA, BSA,
non kebahasaan dan non agama. Sementara nazariyatul furu ini diajarkan di PBA dan sejenisnya. Nah, pembelajaran HOTS ini harus berbasis daripada analisis teks baik lisan maupun tulisan. Jadi pembelajaran dikatakan HOTS, materinya harus lebih mengarah kepada analisis teks dan wacana real ya, kontekstual. Wacananya wacana real, kita sajikan teks lalu dianalisis. Gitu ya. Binyah yang diajarkan dalam sorok ini untuk materi yang khas ini harus yang produktif ya. Jadi yang harus yang fungsional dan produktif, yang digunakan yang realitas dalam teks. Jangan sekali-kali mengajarkan binyah yang tidak ada gunanya. Misalnya, jala saya jelisu julusan fahuwa jalisun wadaka majlusun. Ini nggak usah diajarkan. Kenapa tidak usah diajarkan? Karena ini tidak aplikatif, tidak ditemukan. Bagaimana cara mengetahui bahwa satu kata ini tidak dipakai? Satu caranya adalah kita bertanya ke orang Arab. Kedua, kalau tidak ada orang Arab, tanya kepada alumni Arab. Kalau tidak ada alumni Arab, tanya kepada yang sudah expert dalam bahasa Arab. Kalau tidak ada juga, kita tanya ke Mbah Google. Kita tulis misalnya kata madrub, apakah kata itu digunakan? Kalau digunakan pasti muncul madrub, pasti muncul digunakan oleh orang Arab. Nah, di dalam tasrif yang biasa diajarkan secara tradisional ya, yang biasa ya konvensional itu ada banyak, ada yang 30 berapa ya, banyak sekali ya. Tetapi ternyata dari tasrif-tasrif itu yang fungsional itu tidak banyak. Yang fungsional itu kalau saya ringkas hanya ada 14 atau 11. Dan yang paling banyak adalah yang 3 huruf. As-sulasi itu yang paling banyak muncul di dalam teks. Dan sulasi itu kalau menurut hemat saya itu tidak mesti diajarkan 6 bab. Fa'ala yaf'ulu fa'ala enggak usah. Tapi cukup hanya diajarkan bahwa sulasi itu kalau tidak a, i atau u cukup. Tidak usah tahu fa'ala yaf'ulu, karena dalam teks yang kita baca kita tidak pernah menemukan madi dan mudhari disatuin. Fa'ala yaf'ulu Ahmad, enggak. Tapi kalau menggunakan madi saja atau mudhari saja. Nah, selain 3 huruf ini disebut dengan irregular verb. Irregular verb. Ini yang fungsional tidak banyak dan ini penggunaannya sangat sedikit. Misalnya wazan af'ala, fa'ala, fa'ala dan seterusnya, yang humasi ifta'ala, infa'ala dan seterusnya, yang sudah si istaf'ala. Ini yang berfungsi, yang fungsional itu sekitar 8 wazan. Yang lainnya jarang, bahkan hampir tidak ditemukan wazan itu di dalam teks. Oleh karena itu, yang begitu-begitu yang tidak produktif jangan terlalu ditekankan, jangan terlalu mendapatkan porsi yang tinggi dalam pembelajaran sehingga mubadir dari sisi waktu. Cukup dikenalkan saja. Alhamdulillah di UIN Jakarta sudah ada tahun 2017 dibuat buku morfologi Arab berbasis konstruktivisme dan analogi, mahir sorof dalam waktu cepat. Nah, di sini di dalam buku ini ditawarkan bagaimana sorof yang HOTS tetapi mudah. Karena HOTS ya itu berbasis fungsional ya, berbasis fungsional. Dan selanjutnya ada yang disebut bukan hanya wazan fi'il yang sering muncul, tetapi kita juga harus mengenalkan kepada mahasiswa wazan isim. Itu ya, di situ ada di buku tersebut. Selain materi, yang harus hot adalah pembelajarannya. Pembelajarannya harus hot, harus menggunakan strategi pembelajaran aktif yang menggabungkan antara MKPBA dengan strategi umum. MKPBA misalnya kawaid terjemah, audio lingual, mubasyirah dan lain sebagainya. Strategi umum seperti strategi pembelajaran inquiry, expository berbasis masalah, strategi pembelajaran afektif, strategi pembelajaran kooperatif. Survei yang dilakukan oleh saya, survei kecil-kecilan dari PJJ yang dilakukan, ternyata mahasiswa ini cenderung lebih senang dengan metode diskusi.
bukan active learning. Active learning nomor 2 ya. Saya kira ini mungkin karena dalam kondisi PJJ. Nanti kalau tidak PJJ lain lagi jawabannya. Media pembelajaran atau aplikasi yang mereka paling sukai adalah WA Group. Saya melihat bahwa ini disebabkan karena WA Group ini murah gitu ya, murah dan simple ya. Soal-soalnya pun, penilaiannya pun harus hot. Jadi soal pembelajaran sorobnya harus hot, dilakukan dengan langkah-langkah pengembangan hot, dan pelaksanaan penilaiannya itu berbasis aplikasi-aplikasi penilaian yang modern. Misalnya gunakan Google Classroom atau Google Form, Kahoot, Quizzes, Slido, dan lain sebagainya. Survei yang penulis lakukan, yang saya lakukan adalah bahwa 65% mahasiswa dalam PJJ ini lebih senang soalnya menggunakan pilihan ganda. Mungkin karena dengan pilihan ganda penilaiannya ini lebih kepada objektif. Kesimpulannya adalah pembelajaran kita saat ini berbasis kompetensi ya. Jadi bukan berbasis keterampilan tapi kompetensi. Oleh karena kompetensi, maka memadukan antara keterampilan dan juga komponen bahasa ya. Di dalam sorob itu pasti di situ dia menyatu kepada istimewa kalam qiraah kitabah. Dalam istimewa kalam qiraah kitabah ada sorob. Yang kedua, pembelajaran sorob harus dibedakan antara all-in-one system dan polysystemic approach atau separated system ya. Yang ketiga, host itu tidak bermakna sulit, dan yang keempat bahwa pembelajaran sorob berbasis hot itu harus pertama LO-nya hot, kedua tujuan atau materinya hot, yang ketiga metodenya hot, dan yang keempat penilaiannya hot. Terima kasih para peserta yang berbahagia. Mohon maaf dari segala kekurangan. Ini waktunya masih kebanyakan, jadi mudah-mudahan pada prakteknya besok langsung dapat disajikan dengan waktu maksimal 15 menit. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jangan lupa like, share, and subscribe. Semoga channel ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.